Sahabat Suarjaya dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini selalu bahagia dan bersyukur atas hidup ini dan selalu berniat baik walaupun sedikit. Hari ini kita akan membahas tentang Standardization and Improvement Management. Standardization Management merupakan proses pengelolaan standarisasi di dalam organisasi sehingga bisa menjadi pengunci atas standar-standar improvement yang dilakukan dan menjadi dasar pijakan untuk improvement berikutnya. Membuat standar merupakan proses merevisi standar yang ada atau membuat standar baru yang belum ada. Alurnya adalah sebagai berikut. Revisi standar atau membuat standar baru, dilanjutkan dengan uji coba standar, selanjutnya monitoring dan evaluasi. Jika oke, ya validasi standar. Jika tidak, maka kita revisi standar yang ada. Begitu terus sampai mendapatkan standar yang optimal. Aktivitasnya adalah revisi standar atau membuat standar baru. Proses owner melakukan revisi draft standar jika merupakan standar yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan jenis hierarki dokumentasi standar, manual, prosedur, instruksi kerja, atau form atau record. Contoh format prosedur, instruksi kerja, dan standar. Proses owner membuat draft standar baru jika sebelumnya belum ada standar tersebut. Standar disesuaikan dengan persyaratan pelanggan atau standar nasional atau internasional jika ada. Uji coba standar. Proses owner melakukan uji coba standar. Proses owner melakukan observasi uji coba standar. Uji coba standar dilakukan pada kurun waktu tertentu dan dalam skala kecil atau terbatas. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi standar. Proses owner melakukan monitoring atau evaluasi atas hasil pelaksanaan uji coba standar, proses, dan output yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi standar dituangkan ke dalam laporan evaluasi standar baru dalam form usulan perubahan dokumen. Dilanjutkan dengan validasi standar. Proses owner mengajukan form usulan perubahan standar baru yang disertai dengan laporan hasil uji coba atau usulan standar baru kepada pejabat berwenang, kepala seksi, kepala departemen, manajemen, representatif sesuai dengan hierarki persetujuan dokumen atau standar baru. Contoh format usulan perubahan standar. Pejabat berwenang, misalnya manajemen representatif, melakukan review terhadap standar yang diajukan beserta usulan perubahannya. Pejabat berwenang melakukan persetujuan atas dokumen atau standar baru dan meregistrasi ke dalam master list dokumen. Selanjutnya, perlu dilakukan socialization dan training. Melakukan proses sosialisasi dan training standar baru kepada pihak terkait supaya mereka memahami dan bisa melakukan standar secara konsisten. Sosialisasi standar bisa dilakukan dalam bentuk training, meeting, surat edaran, dan bentuk lainnya. Dalam proses sosialisasi ini, juga seharusnya memastikan distribusi standar kepada pihak terkait. Dipastikan bahwa dokumen yang didistribusikan terkendali, misalnya dengan ditandai dengan cap kontrol kopi atau kopi terkendali. Dipastikan ada bukti lembar distribusi dokumen, di mana di dalamnya tertera si penerima dokumen, tanggal diterima, dan tanda tangan penerima dokumen. Selanjutnya adalah implementasi standar. Proses owner perlu memastikan bahwa pelaksanaan telah melakukan standar dengan baik serta benar dan memberikan support serta fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya, maintenance the standard. Proses ini bertujuan untuk memastikan dokumen standar terkendali dan terhindar dari kerusakan. Hal-hal yang seharusnya ada dalam pengendalian dokumen standar
Standar atau dokumen terkait berada di lokasi proses dan terlihat oleh PIC yang melakukan proses. Standar atau dokumen terkait terjaga dari debu, kotoran, dan air. Adanya PIC dokumen kontrol yang bertugas memastikan bahwa dokumen yang berlaku di perusahaan termonitoring dan terkendali. Adanya master list dokumen yang merupakan daftar dokumen yang berisikan nama dokumen, nomor kode dokumen, status revisi keberapa, dan tanggal terbit. Adanya metrik dokumen yang menghubungkan nama dokumen dan departemen-departemen terkait dengan distribusi dokumen standar tersebut, di mana terbagi dalam proses owner, departemen terkait, dan departemen yang harus didistribusikan saja. Adanya aturan lama penyimpanan retensi dokumen standar. Selanjutnya adalah dilakukan audit standar. Merupakan proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit evidence dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan kesesuaiannya dengan kriteria audit. Audit dilakukan untuk memastikan konsistensi implementasi standar. Ada dua jenis audit standar. Audit internal yang dilakukan oleh internal organisasi atau yang mewakili. Audit ini sering disebut sebagai first party audit. Audit eksternal yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi bisa dilakukan oleh pihak yang terkait dengan organisasi, misalkan customer atau biasa disebut dengan second party audit atau biasa dilakukan oleh pihak independen di luar organisasi, biasa disebut third party audit. Langkah-langkah pelaksanaan program audit internal. Perencanaan audit yang terdiri dari aktivitas menentukan sasaran audit, audit objektif. Sasaran audit dibuat berdasarkan pertimbangan prioritas manajemen, persyaratan sistem manajemen, persyaratan peraturan, dan perundangan yang berlaku, evaluasi supplier, persyaratan pelanggan, ataupun risiko terhadap perusahaan. Mempelajari rekam audit sebelumnya, jika ada. Aktivitas ini berupa mempelajari ruang lingkup sistem manajemen perusahaan dan sasaran mutunya, mempelajari performa proses, dan mengidentifikasikan proses mana saja yang perlu dilakukan atau difokuskan untuk aktivitas audit. Membuat rencana audit. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Loading kerja auditi, jam kerja dan jumlah shift, jam makan siang atau istirahat, keluhan pelanggan, hasil audit sebelumnya, jumlah personal yang menjalankan kegiatan yang bersangkutan, kerumitan proses, pentingnya proses. Dalam memilih tim auditor, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jumlah anggota tim auditor bervariasi tergantung dari skop audit. Auditor yang tersedia, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan audit, kebutuhan keahlian atau pengalaman tertentu dari area tersebut. Pemilihan auditor berdasarkan independensi auditor terhadap area yang akan diaudit dan pemahaman auditor terhadap proses yang akan diaudit. Kompetensi audit dilihat berdasarkan personal attribute, knowledge and skill, education, work experience, auditor training, and audit experience. Proses audit ditentukan oleh status dan kepentingan dari proses atau area yang akan diaudit. Status audit berdasarkan jangka waktu penerapan sistem, sedangkan kepentingan audit berdasarkan keluhan pihak terkait, masalah urgensi di internal, dan juga bisa dari hasil audit sebelumnya. Menghubungi fungsi yang diaudit, mengkonfirmasi jadwal audit, dan mendapatkan persetujuan mengenai waktu pelaksanaan audit.
mendapatkan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk membuat checklist, memberikan kesempatan kepada auditee untuk mempersiapkan dokumen, rekaman, personal, ruangan atau area yang memadai. Menghubungi sebaiknya dalam bentuk formal dan dipastikan balasan auditee juga berupa konfirmasi. Selanjutnya adalah mengarahkan tim audit. Lead auditor memberikan pengarahan, ruang lingkup sistem manajemen mutu, pencapaian performa mutu perusahaan sebagai input pelaksanaan audit, audit scope, audit schedule, masalah spesifik dari area tertentu, pertimbangan atau pengarahan dari manajemen, aktivitas dan area kritis yang harus diinvestigasi. Membuat checklist kriteria audit. Tujuan pembuatan checklist adalah memahami proses sebelum melakukan audit, membantu auditor mengingat apa yang harus diperiksa, membantu pengaturan waktu, membantu dalam memastikan cakupan ruang lingkup, menentukan jejak audit atau urutan audit, informasi atau dokumen yang perlu dikumpulkan, objektif dari proses, pencapaian performa proses, persyaratan ISO 9001 dan peraturan terkait, prosedur, hasil audit sebelumnya, jadwal audit, informasi lain, keluhan dari proses selanjutnya. Checklist audit yang efektif, singkat, lengkap, tersedianya tempat untuk mencatat hal-hal yang memerlukan investigasi lebih lanjut, mencatat bukti objektif, menuangkan keputusan audit, mencakup persyaratan ISO 9001 serta dokumen terkait. Pelaksanaan audit melakukan opening meeting. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan pada saat opening. Memperkenalkan tim auditor, menjelaskan ruang lingkup, menjelaskan metodologi, menjelaskan agenda audit. Melakukan audit melalui metode wawancara, auditee diminta untuk menjelaskan prosesnya. Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan proses dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa bukti dokumentasi proses seperti prosedur, instruksi kerja, spesifikasi, dan catatan. Melakukan pembahasan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan pemeriksaan dengan auditee mengenai ketidaksesuaian dengan standar atau kriteria audit. Analisa akar masalah terjadinya ketidaksesuaian. Rencana penanggulangan batas waktu penyelesaian PIC. Merangkum hasil pembahasan dalam corrective action request. Meminta persetujuan auditee terhadap corrective action request. Dalam kasus akan permasalahan belum dapat ditemukan, maka penulisan analisa, rencana penanggulangan, batas waktu penyelesaian dari PIC tidak dapat ditentukan pada saat tersebut. Membuat laporan audit. Laporan meliputi sasaran audit, ruang lingkup audit, auditee, tim audit, waktu dan tempat, audit kriteria, temuan audit, kesimpulan audit, dan rekomendasi. Melakukan closing meeting. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan saat closing meeting. Menjelaskan hasil audit secara keseluruhan, strong point dan ketidaksesuaian yang ditemukan. Menjelaskan bahwa audit adalah sampling, sehingga problem yang ditemukan dapat terjadi pada area yang lain. Sehingga tindakan koreksi tidak hanya melakukan terhadap hasil temuan, tapi juga terhadap sistem di mana non-conformance tersebut ditemukan.
Rekomendasi untuk improvement di masa yang akan datang. Rencana follow-up atau verifikasi. Updating. Laporan audit berdasarkan hasil closing meeting harus disetujui dan didistribusikan kepada pihak-pihak terkait. Tindak lanjut audit. Melakukan verifikasi tindakan perbaikan. Hal yang perlu diperhatikan di dalam langkah ini adalah PIC audit atau PIC standarisasi mengingatkan auditor dan auditee beberapa hari sebelum waktu yang ditentukan untuk memverifikasi tindakan perbaikan. Melakukan pemantauan tindakan perbaikan. Pemantauan tindakan perbaikan dilakukan dengan menggunakan logsheet corrective action request dan monitoring corrective action request. Improvement management. Melakukan proses pengelolaan aktivitas improvement supaya bergulir berkesinambungan baik yang bersifat continuous improvement maupun breakthrough improvement. Contohnya adalah sebagai berikut. Tindak lanjut aktivitas improvement berikutnya. Memastikan eksekusi proyek sesuai rencana. Pelaksanakan aktivitas improvement, perencanaan deployment aktivitas improvement. Tahap plan yaitu perencanaan deployment aktivitas improvement. Prosesnya adalah top management inisiatif, membentuk steering committee dan milestone, sosialisasi program improvement. Top management inisiatif menentukan inisiatif program improvement. Inisiatif yang ingin dicapai bisa dalam bentuk peningkatan produktivitas, kualitas, atau penurunan cost. Sasaran dari program improvement ditentukan baik dalam jangka pendek, dalam 1 tahun maupun dalam jangka panjang 3 atau sampai 5 tahun. Membentuk steering committee dan roadmap. Top management memilih orang-orang kunci untuk menduduki di steering improvement committee. Top management menentukan struktur komite improvement beserta peran dan tanggung jawabnya. Top management beserta steering committee membuat dan menentukan roadmap aktivitas improvement. Sosialisasi improvement program. Top management melakukan sosialisasi kepada karyawan mengenai sasaran aktivitas improvement, steering committee, dan roadmap. Sosialisasi sebaiknya dilakukan dengan tatap muka langsung dengan karyawan. Sosialisasi akan lebih baik disertai dengan menggalang komitmen dari orang-orang yang dilibatkan dalam aktivitas improvement. Pelaksanakan aktivitas improvement. Prosesnya adalah menentukan tema project improvement. Steering committee mencari potensial project. Potensial project sebaiknya berhubungan dengan strategik inisiatif perusahaan. Potensial project bisa diambil dari isu-isu atau pencapaian kinerja perusahaan KPI yang bermasalah atau tidak tercapai. Steering Committee melakukan prioritas proyek, mengurutkan proyek berdasarkan skala prioritas. Steering Committee mengajukan prioritas potensial proyek kepada tim atau top management. Top management memilih dan memutuskan proyek yang mana yang sangat prioritas untuk dilakukan dan durasi waktu proyek. Selanjutnya adalah menentukan orang-orang yang terlibat dalam proyek. Top management dan komite memilih dan menentukan orang-orang yang terlibat dalam proyek. Orang-orang yang dipilih sebaiknya terkait dengan proyek yang dilakukan, mempunyai ketersediaan waktu, dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjalankan proyek. Menentukan role and responsibility terhadap orang dalam susunan struktur proyek. Mengumumkan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas improvement. Selanjutnya adalah
Pemilihan metodologi tool improvement. Ada banyak metodologi yang sudah dikenal selama ini. 8 langkah, 7 alat bantu. QCC-nya, DMAIC, Six Sigma, Practical Problem Solving, dan 19 step dan shortening lead time. 12 step untuk Quality Assurance Chain, dan lainnya. Detail penjabaran delta, Six Sigma, 19 step untuk shortening lead time, dan 12 step untuk Quality Assurance Chain mengacu pada referensi material yang sudah ada. Selanjutnya adalah training metodologi toolnya. Komite Improvement menyediakan training plan. Komite Improvement menyiapkan materi training metodologi improvement. Komite Improvement mengundang orang-orang yang terlibat untuk melaksanakan training. Komite Improvement memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Komite Improvement melakukan evaluasi efektivitas training. Selanjutnya adalah implementasi project. Project team menyusun jadwal penyelesaian project step by step sesuai timeline yang sudah ditetapkan di awal oleh top management. Project team melakukan pertemuan secara reguler untuk memastikan step by step project. Notula, daftar hadir, daily target, daily meeting, weekly meeting, progress report. Memastikan eksekusi project sesuai rencana. Komite Improvement menentukan mekanisme review project secara berkala. Top Management melakukan review sesuai schedule yang sudah ditentukan komite. Project Leader beserta tim mempresentasikan progres project dan mengutarakan kendala project dan PICA untuk dieskalasi ke komite. Komite Improvement melakukan monitoring atas pencapaian project improvement, baik dari sisi waktu maupun dari sisi pencapaian goal project. Komite dan top manajemen melakukan evaluasi terhadap aktivitas pelaksanaan aktivitas improvement berdasarkan faktor-faktor leadership dan accountability. Deployment plan, communication plan, tim yang terlibat, alignment, ketepatan waktu penyelesaian project, pencapaian goal project, linked dengan strategi goal perusahaan. Komite Improvement melakukan validasi benefit improvement yang dihasilkan berdasarkan dengan PIC Finance. Komite Improvement menyelenggarakan sarana selebrasi dan apresiasi terhadap kesuksesan pelaksanaan project. Selanjutnya adalah tindak lanjut program improvement. Memberikan support dan pengarahan untuk mengatasi kendala yang ada dan untuk peningkatan aktivitas improvement berkelanjutan. Komite memastikan bahwa setiap inisiatif improvement yang dilakukan oleh masing-masing project telah distandarisasi. Melakukan review terhadap agenda project berikutnya untuk memastikan project prioritas. Demikian pembahasan yang hari ini kita sampaikan, standarisasi dan improvement management. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen sebagai dukungan untuk mendapatkan video-video yang lebih baik dari segala sisi. Terima kasih.